أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. Berikutnya adalah berapa fasa Abu Hasan Asy'ari di dalam hal akidah, yaitu salah satu daripada mazhab usul dalam artian akidah yang merupakan adalah pokok padit boh fasa, artinya sistem udip Abi Hasan Asy'ari sebagai mazhab tauhid, padit boh fasa di dalam kehidupan untuk berakidah, padit boh fasa di dalam kira-kira melakukan pemindahan akidah. Dronian dari mana semula, dronian mana akhir. Yang kedua, dronian kiban pertama dan kemudian kiban dalih terakhir. Ini hanya lontar laki memberi penjelasan karena memang kadruh walaupun melingkar lontar laki beri penjelasan adalah dari Abati di Abah Buluh. Mohon Abati untuk memberi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bitaqwa wa nahana 'anil fahsya'i wattiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'al jam'ana hadza man jama'ahuma wa tafarruqana min tafarruqa usman. Yang tadi mulia pimpinan daya Abu Bayapasi, kemudian para anggotanya Abu Bli Bang Jurun, kemudian kepada ulama-ulama yang diup dan dada pada Wali Nanggara, Bupati dan Muspika. Memang bertakapal Tuhan ditindakan taknya yang perasaan ahli sunnah. Ahli sunnah kuna pada kira menyo tatat urang dawara ahli sunnah. Kemudian jika tanya kalau hadis ayat ahli sunnahnya kalau syarah Nabi wajib ba'ta bawate Nabi ke sahabat gecok dikrek kaya garis tepat tak garis dikeruk Nabi. Kemudian negara Nabi belah unul dia krek, belah huya dia krek. Luar negara mula 7 kereknya, dikrek tepat. Ini belah huya dia krek, belah unul dia krek. Baca sebuah ayat. Inna hadza sirati mustaqimah. Itunya Nabi yang garis dekelung yang tepatnya jalan teruk wa Tuhan. Fattabi'uhu ke Nabi. Yang tak setetnya ke garis tengah yang tepatnya. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum. Baik kata tak sahabat garis dunia lekrek dengan dewi ya. Wal kesimpulan dari ayatnya sehingga pikir umat Muhammad, umat Nabi Isa, Nabi Isa, inna bani Israel tafarakat ba'da Musa. Bani Israel ciri-ciri pikir belah la ilaha illallah pendapat Leuan Uwa Musa bat Tuhan 70 lebih faham. Yang melain-lain mendumnya masa bergaya anjing yang sama. Watafarakat Nasara akan bicara kaum Nasrani ba'da Isa
Bila keluar Nabi sahabat Tuhan 72. Wa satafarraqu ummati, akan pecah belah faham umat lun. Lagi Bani Israel 70 lebih kelompok. Kemudian hanya pelajang perang Bani Israel yang pecah 70 Isa yang pecah 70-an, yang pegah matanya. Lekei Nabi kulluhum finnar. Nya umat lulnya nyambat 72, nya suan neraka. Illa wahidan saboh yang kon. Dan yang sahabat yang Rasul yang ke neraka. Jawai Nabi ngebat salawat ma ana alaihi wa sahabi. Urang serta lun dengan sahabat lun. Pak ni serta etikal lagi etikal lun. Buat lagi buat lun. Tutur lagi tutur lun. Menanti serta sahabat. Lagi buat sahabat. Lagi utuh sahabat, lagi etika sahabat. Itulah yang sebuah kelompok yang asal syurga. Kemudian bacut sampai timbul umat Muhammadnya 72 kelompok yang terapakon. Sebab orangnya berubah Quran hadis. Dikemukakan akai dikeluar. Nah yang paham dalam 22-nya Tuhan Nabi Adam, Nabi Muhammad jawang Tuhan. Leca ayat inna anzalnahu Qur'ana. Kamu betul Quran yang berkat putunya bagi manusia. Kemudian letak ayat-ayat lain yang gua pegang dengan Quran untuk jauh hukum Quran. Hukum 5 wajib, sunat, haram, makruh, haram. Tapi kelompok yang kontanya lagi salik buka, dikemukakan akan tinggal Quran sama sekali. Sedangkan Nabi ni perah. Ni perah Nabi ba'di. Taraktu fikum. Kukubah kekah hai sahabat. Sabuh hadis amaraini, sabuh hadis wa'idaini. Kukubah kekah hai sahabat, dua buah pelajaran. Dua. Lam tadillu. Sabuh hadis na abadan, sabuh hadis hana. Menyaka tatem beramal dengan pelajaran yang hansi satu mudik. Lungku jung dua pelajaran yang sama-sama Quran, yang kedua hadis. Itu. Kemudian kena tanya trip katatkah dengan Nabi pisah. Tak cukup Tuhan agama. Mudah-mudahan berkat dari guru dari sahabat tabi'in. Tadi tabi'in citranya ulama jinau. Kemudian antara yang masyhur yang tanya betul wajah kita muktabar tauhid kitabnya kerang Hasan Asy'ari. Maka le tanya hajatan kita ke tangan. Dia dalil Hasan Asy'arinya ahli sunnah wal jamaah. Dalil Quran. Yang umat Nabi bunau. Bantamat dengan Qurannya itu Hasan Asy'ari. Sama dengan kata ikut Nabi. Kata ikut Hasan Asy'ari. Satu ayat. Ya ayuhallazina amanu.
orang yang kami man mayar tadi minkum andinihi so mentang yang kaji ke kafe pasau payak tilahu akan digantung oleh Tuhan dengan menjih kaji kafenya biqaumin ngan tabah kaum yuhibbunahu kaum yang galak taat ke Tuhan wa yuhibbuhum Allah pi paling galak kaumnya a'izzah alal mu'minin sesama-sama mukmin merendahkan diri azillah alal mu'minin sesama-sama mukmin merendahkan jauh hanat gabuh hanat jongkak hanat a'izzah alal kafirin dengan kafir yang tegak. Kemudian kena Nabi bunuh akannya sabah kaum oleh mati kafir katanya yang kaum yang galak Tuhan galak pergi hana ituri sabar dah rasul kaumnya ni syarah Nabi ke Musa al-Asyarinya kawannya kaum tengkunya masing kaum tengkuasan Musa Asy'ari anak ada wagu mawa aku mati yang tahu dia itulah orang kan syarah Nabi yang nyawa betul-betul sedangkan yang tempat tak bertanya bantum tauhid nak nama ijtihad Hasan Al-Sy'ari mudah-mudahan nana kemampuan Tuhan sebab kurang abu di bang jerun yang tak kurang utamah di orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena persoalannya adalah beda dengan persoalan yang kau ikut. Poin yang kau ikut semuanya adalah menyangkut dengan furu'. Sedangkan adalah yang nomor pet. Sesudah selesai maka poin yang kelima adalah menyangkut dengan Abi Hasan Asy'ari, tentu yang menyangkut dengan usul. Maka karenanya penjelasan berikutnya masih juga kena beri penjelasan dengan poin yang kelima, yaitu mudah-mudahan beri penjelasan yang agak lebih mendekatkan kepada pemahaman supaya lebih dekat dan lebih jelas oleh Yang Mulia Abu Madinah. Selanjutnya kepada Abu Madinah, tolong Abu beri penjelasan tentang hai pada bawah pasir Abi Hasan Asy'ari, apakah pun kon memang legenyan atau memang kon pun kon legenyan, baik di dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah yang akan disampaikan oleh beliau atau memang dalam paham yang menyangkut dengan i'tizal dengan kon. Mohon kepada Abu Madinah untuk memberi penjelasan lanjutan. Tuan-tuan persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bin atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Khairul kalam ma qalla wa dal. Sebaik-baik pembicaraan sedikit tapi mengena sasaran. Yang kami hormati Abu Paypasi, pimpinan Pondok Pesantren Bustan Huda, Abu Wali Nenggro, kita pakai Abu karena sudah duduk dalam kawan Abu dan abu-abu yang lain selaku narasumber, bukan narapidana, narasumber yang duduk di hadapan abu-abu maupun bapak-bapak di bawah, ibu-ibu. Kami diberi waktu untuk menambah apa yang telah disampaikan Abu di samping saya. Kan doktor dan Abu di samping saya, yaitu sebelah kiri saya, menyangkut berapa fase Abu Hasan Al-Asy'ari dalam hal akidah. Seketika saya umrah kemarin, bulan Bawai Bulunyo, saya mendatangi Mufti Masjidil Haram, kemudian juga Mufti Masjid Madinah Al-Munawwarah.
Itu kedua-dua mufti itu, salah satu mufti itu guru saya di Madinah. Salah satu bukan guru karena tidak belajar, tapi mufti di Masjid Haram. Yang saya tanyakan menyangkut masalah ini, yaitu masalah Abu Hasan Asy'ari. Menyeka mufti Masjid Haram pegah dan menancillah mufti Masjid Madinah pegah yang tentang kekuatan Imam Haramain Syarifain, dua buah tanah haru, pusat turun wahyu, Makkiyah dan Madaniyah. Peisi pertanyaan, kira-kira yang bertaceh meno Abu ji tak kengunyan. Padai deh kena Abu Sa'adah takun ataupun fadilahnya yang terhormat atau baginda. Saya ingin tahu menyangkut dengan Abu Hasan Asy'ari, berapa fase dia dalam akidahnya itu? Apakah dia Asy'ari dari awal atau Asy'ari kemudian? Itu pertanyaan saya. Singkat padat kan? Dia jawab. Apa jawaban ini kita terima nanti atau tidak terserah pada kita. Tapi yang jelas jawabannya, Abu Hasan Asy'ari ada dua fase. Pertama sekali dia Mu'tazilah katanya. Yang kedua Asy'ariyah. Asy'ariyah jamaknya Asy'ari, Asy'ariyah. Seketika salah seorang murid dari Mesir bertanya kepada Ali Sabuni, yaitu salah seorang guru pengajar di Masjid Haram, tentang akidah ataupun tauhid. Ditanya tentang masalah apakah Abu Hasan itu Ahlussunnah wal Jamaah ataupun Mu'tazilah. Dijawab Ahlussunnah wal Jamaah atau pelopor Ahlussunnah wal Jamaah. Jawaban tersebut membuat pemerintah Arab Saudi memecatkan dia daripada tenaga pengajar di Masjid Haram. Kenapa? Karena dia jawab Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu kitab yang dikarang oleh beliau Ali Sabuni itu Rawa'iul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Padahal kitab itu bagus sekali, cantik sekali isinya. Perbedaan pendapat ulama tentang ayat-ayat hukum ada di situ. Tetapi dipecat. Kenapa? Karena dia jawab Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin kalau dijawab mula-mula dia Mu'tazilah, kemudian Ahlussunnah, tidak akan dipecat. Karena tidak disebut Mu'tazilah mula-mula, langsung disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin dia mengambil yang sekarang, maka jadi sasarannya dia kena pecat. Ya, menyaidih daerah memecatnya bagahdan. Imam Masjid Nabawi karena memprotes kebijakan pemerintah Arab Saudi, sedang baca khutbah diturunkan, dimasukkan ke dalam penjara, neraka dunia. Itu imam masjid, hafal Quran, suaranya bagus lagi, karena memprotes kebijakan pemerintah, langsung diturunkan dari mimbar, dipecat, jadi imam dan jadi khatib, dimasukkan ke dalam neraka dunia, yaitu penjara. Untung Al-Mukarram Ali Sabuni tidak ada seperti itu, cuma dipecat dari mengajar saja. Yang kami ketahui itulah dia dua fase. Barangkali ada tambahan dari yang lain-lain, silakan kepada narasumber yang berada di garis saya ini. Demikian dulu, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Dengan jawaban Abu lebih dekat pemahaman dari poin pertanyaan, yaitu yang pertama, riwayat hidup
Abu Hasan Asy'ari adalah dua fasa. Yang pertama adalah beliau dalam paham Mu'tazilah karena berguru kepada guru, mungkin ayah dan memang bapa angkat, bapa tiri Abu Hashim Al-Jubai. Tetapi kemudian dengan sejarah-sejarah yang tercatat, beliau meninggalkan selama padi-padi pelutun ronian dalam paham yang pertama mengalih kepada paham yang kedua. Tentu penyebab-penyebab pengalihan dan penyebab ronian tinggalkan pertama tentang riwayat dan sejarah yang bisa kita baca. Berhubung karena menjawab adalah lagi yang pertama cid Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka beliau bacut kenang teguran, bahkan kenang kira-kira ancaman. Apakah ada kedi tingkira gaya pokoknya dua macam. Macam yang pertama laginya, macam yang kedua lagi lain. Dan cok kesimpulan droninya nanti je ke mazhab cekat Abu Hasan Asy'ari jinau. Atrawai putra dudawar. Pasti ke atrawai. Awai saboh gelah ngelung ba SD. Ijak ilai umpama Presiden Amerika yang kapiu. Selama ini di Aceh Indonesia saboh gelah dengan SD yang naik Jakarta. Itanya mentang bahasa diji kaji ke Presiden. Jadi baik ke bangga awai kau yang saboh tu kelangan kedanya. Abu Hasan Asy'ari awai memang kena lagian. Lalu beliau meninggalkan paham tersebut dan mengalih kepada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah yang kena sampaikan oleh Abad 30, sehingga adalah beliau lagian pemahaman yang pada akhir. Kesimpulan tauhid kita jinau adalah tauhid Abu Hasan Asy'ari dan Asy'ariyah adalah paham yang beliau di akhir hayat dan adalah mazhab yang dikembangkan oleh beliau sampai bertahan sampai ngainohat. Inilah kesimpulan yang bahwa kalau kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyangkut dengan kata-kata Abi Hasan Asy'ari adalah bukanlah dari langkah awal, malah daripada langkah minah dari paham yang pertama i'tizal, sehingga beliau menjadi daripada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dalam ketentuan hukum adalah mazhab yang menyangkut dengan usul 1, 2 Abi Hasan Asy'ari dan Mansur Maturidi, yang menyangkut dengan furu' sebagaimana yang maklum, dan yang menyangkut dengan tasawuf juga sebagaimana yang tertera. Mudah-mudahan dengan macamnya sebagai pedoman, kalimat yang diucapkan oleh Abun di yang kalian awal benar ada 80 alaikum bisunnati, sama dengan itulah kira-kira pengertian.